Suryani selaku host dan bersama 3 rekan narasumber kita yang sangat luar biasa yang siap menemani kalian dalam diskusi yang menarik ini. Saya persilakan kepada teman-teman narasumber untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, nama aku Selma Kartika Putri. Halo, perkenalkan nama aku Sabila Hermalia Zaha. Halo, nama saya Wandani Masa Putri. Oke, kalau begitu langsung saja kita mulai pembahasan kita kali ini. Untuk yang pertama, aku mau Kak Salma nih. Kak Salma bisa nggak jelasin secara singkat apa sih filsafat itu dan mengapa kita perlu mempelajari filsafat itu? Filsafat secara sederhana adalah cinta akan kebijaksanaan. Nah, ini adalah upaya manusia untuk memahami dunia, diri sendiri, makna kehidupan. Dengan mempelajari filsafat, kita bisa berpikir lebih kritis, mengembangkan kemampuan untuk menganalisis dan menemukan jawaban pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang kehidupan. Wah, sangat menarik sekali ya teman-teman. Nah, kita selanjutnya akan fokus nih pada aliran filsafat yang cukup populer, yaitu pada aliran filsafat yang diterapkan di sistem pendidikan, yaitu ada aliran progresivisme, lalu ada rekonstruksivisme, eksistensialisme, dan juga esensialisme. Nah, selanjutnya aku mau Mbak Syakila nih. Mbak Syakila bisa minta tolong menjelaskan secara singkat tentang salah satu aliran dari sistem aliran filsafat dalam pendidikan tersebut dan bagaimanakah cara untuk menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Tentu, jadi pertama saya mulai dari progresivisme sendiri. Nah, aliran ini itu lebih menekankan pada perubahan dan juga tentang kemajuan. Nah, biasanya pengaruh progresivisme sendiri itu percaya bahwa masyarakat itu harus terus berkembang, maju, dan juga memperbaiki dirinya. Nah, untuk contohnya sendiri di kehidupan kita sehari-hari seperti kita menerima ide baru, terus juga kita berinovasi, serta membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik lagi. Oke, teman-teman, untuk selanjutnya Kak Wanda bisa jelaskan nggak mengenai aliran filsafat yang lainnya selain yang tadi sudah dijelaskan oleh Kak Syakila? Baik, saya di sini akan membahas mengenai aliran rekonstruksionisme yang dimana filsafat ini lebih fokus kepada masalah sosial dan bagaimana pendidikan bisa menjadi alat untuk mengubah masyarakat. Aliran ini mengajak kita untuk tidak hanya menerima kenyataan, tetapi juga berusaha mengubah yang bisa kita terapkan dalam kegiatan sosial. Oke, selanjutnya Kak Syakila, apakah Kak Syakila bisa menjelaskan lagi adakah filsafat lain yang bisa Kak Syakila jelaskan selain yang telah dijelaskan oleh Kak Wanda tadi? Ya, jadi selanjutnya itu ada eksistensialisme. Nah, jadi di aliran ini itu mengajarkan kepada kita bahwa pencipta makna di hidup kita, di diri kita sendiri. Jadi di dalam aliran ini itu menekankan bahwa setiap individu itu memiliki kebebasan untuk bisa memilih dan juga dari hasil pilihan itu adalah sebuah tanggung jawab untuk diri kita sendiri atas pilihan hidup dan juga konsekuensinya. Oke, nah teman-teman tadi sudah disebutkan juga ada aliran filsafat dalam pendidikan itu ada progresivisme, rekonstruksionisme, dan juga yang barusan disebutkan Kak Syakila itu tadi ada aliran eksistensialisme. Namun nih ada satu aliran lagi yang ketinggalan yaitu aliran esensialisme. Coba Kak Syakila bisa dijelaskan terkait aliran esensialisme itu seperti apa? Aliran ini menekankan pada nilai-nilai universal dan kebenaran yang abadi. Jadi esensialisme ini mengajak kita untuk mencari makna hidup yang lebih dalam dan abadi. Kita bisa melakukannya dengan mempelajari sejarah, filsafat, atau agama. Wah, sangat menarik ya penjelasannya. Selanjutnya nih, menurut Mbak Wanda, bagaimana sih cara kita bisa memilih aliran filsafat yang paling sesuai dengan kehidupan kita itu? Memilih aliran filsafat itu seperti memilih teman hidup. Tidak ada jawaban yang benar atau yang salah. Yang penting adalah kita merasa nyaman dan terinspirasi dengan nilai-nilai yang ditawarkan oleh aliran tersebut.
juga mengadopsi beberapa nilai dari berbagai aliran filsafat yang berbeda. Wah, keren sekali ya teman-teman. Seperti kata pepatah, di mana ada teori di situ ada penerapannya. Untuk selanjutnya, ayo kita bersama-sama untuk menyaksikan tayangan video tentang bagaimanakah cara penerapan filsafat itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana? Ini kami buat nama alatnya yaitu pejernih air dengan metode kombinasi filtrasi dan koagulasi. Tujuan kami membuat alat ini adalah untuk membersihkan air yang ada di sekitar kita. Karena air yang di sekitar kita itu masih termasuk air yang kotor dan sedikit tercemar. Bagaimana nih teman-teman, setelah melihat tayangan video tadi, kita jadi mengetahui ya bagaimanakah cara penerapan filsafat itu dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin dari teman-teman narasumber nih ada yang ingin menyampaikan pesan terkait video yang sudah kita saksikan tadi untuk para pendengar, teman-teman pendengar yang memang ingin mendalami filsafat yang lebih dalam lagi. Jangan takut untuk bertanya dan mencari tahu. Bacalah buku, ikuti diskusi, dan jangan ragu untuk berbagai pemikiran dengan orang lain. Filsafat adalah perjalanan yang menyenangkan dan setiap orang bisa ikut serta. Oke, jadi teman-teman, filsafat itu bukan hanya teori-teori yang rumit, tetapi juga tentang bagaimana kita menjalani hidup itu sendiri. Dengan belajar filsafat, kita bisa menjadi pribadi yang lebih bijaksana, mandiri, dan juga bahagia. Sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman narasumber yang sudah berbagi pengalamannya kepada kita semua. Semoga diskusi kita hari ini bisa menginspirasi teman-teman pendengar untuk mulai menerapkan filsafat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ya teman-teman diskusi kita pada hari ini tentang penerapan filsafat dalam kehidupan sehari-hari. Saya berharap diskusi kita kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk terus belajar dan mengeksplorasi berbagai aliran filsafat. Dan yang terpenting, terapkan apa yang sudah kita pelajari di kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat